Toko online di Indonesia telah berkembang pesat dan memberikan pengaruh besar bagi ekonomi Indonesia. Data Bank Indonesia per November 2019 menunjukkan transaksi e-commerce per bulan mencapai 13 triliun rupiah. Angka tersebut diprediksi akan terus naik karena tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Awal mula toko online di Indonesia dimulai pada tahun 1994 saat Indosat menjadi internet service provider pertama di Indonesia sekaligus memberikan koneksi internet bagi seluruh masyarakat. Cikal bakal toko online baru muncul di tahun 1999 saat Andre Darwis mendirikan sebuah forum bernama Kaskus yang juga menjadi forum jual beli. Selanjutnya di tahun yang sama berdiri Bhinneka.com dan Detik.com. Menyadari pertumbuhan transaksi online yang berkembang pesat, pemerintah Indonesia memutuskan membuat draft Undang-Undang ITE pada tahun 1999. 4 tahun kemudian, tokobagus.com berdiri dan ekosistem toko online yang semakin banyak membuat Doku diluncurkan sebagai layanan uang elektronik pada 2007. Disusul Tokopedia pada 2009 dan Gojek pada 2010, 2011 Tiket.com dan 2012 Bukalapak, Traveloka dan IDEA. Melihat geliat e-commerce yang luar biasa, pada 2016 pemerintah menggandeng Jack Ma, founder Amazon.com untuk menjadi penasihat e-commerce di Indonesia. Dan lahirlah Roadmap e-commerce 2017-2019 yang berisi 7 hal, yaitu pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, logistik, infrastruktur komunikasi, keamanan cyber, dan pembentukan manajemen pelaksana. Beberapa e-commerce dengan beragam fitur kemudian juga mendapat suntikan dari luar negeri dengan jumlah yang fantastis, seperti Grab, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan Alo Dokter. Hingga kini sudah tidak terhitung ada berapa banyak e-commerce dan layanan uang elektronik yang muncul. Pertumbuhan mereka diprediksi akan terus bertumbuh hingga angka yang sangat tinggi sehingga mendukung bertumbuhnya ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Namun setidaknya ada 7 jenis e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah business to business atau B2B, meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Umumnya e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Seperti Busy Group ini yang memiliki banyak sekali unit usaha, diantaranya adalah Busy Toko Smart. Yang kedua adalah Business to Customer atau B2C. B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti, seperti Bhinneka.com, Tiket.com, dan KAI Akses. Yang ketiga adalah Customer to Customer atau C2C. Jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut, seperti Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. Yang keempat adalah Customer to Business atau C2B. Jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Platform umumnya menggunakan jenis e-commerce ini adalah pasar yang menjual foto bebas royalti, gambar, media, dan elemen desain seperti iStockPhoto.com, Wix.com, dan Freepik.com. Yang kelima dan yang keenam adalah Business to Administration maupun Customer to Administration. Keduanya sama-sama terkait dengan gagasan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan yang diberikan untuk masyarakat oleh pemerintah, juga didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketujuh adalah online to offline.
Jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online ke bentuk fisik seperti Grab, Gojek, dan mataharimall.com. Pertumbuhan e-commerce ini membawa pengaruh positif pada 3 faktor vital ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah membuat lapangan pekerjaan lebih luas, yang kedua tingkat belanja yang lebih efisien, yang ketiga pertumbuhan ekonomi daerah. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mendekati 40 miliar dolar Amerika Serikat dan meningkat menjadi 133 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Angka tersebut naik sebanyak 30% dari angka yang telah diprediksi sebelumnya seperti dilansir dari kompas.com.